Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membahas hukum Islam berkaitan dengan jual beli, yang mana pada kali ini kita akan bahas tentang hukum pembatalan ketika ada cacat di dalam transaksi jual beli, atau dikenal dengan khiyar ghubun. Apa yang dimaksud dengan khiyar ghubun tersebut dan bagaimana hukum-hukum tentang ghubun atau cacat? Yang dimaksud dengan khiyar ghubun atau khiyar cacat yaitu hak untuk membatalkan atau meneruskan transaksi jual beli karena adanya cacat pada barang, maupun yang mana cacat tersebut sebetulnya dapat mengurangi harga nilai dari barang yang ditransaksikan, maupun cacatnya yaitu pada harga, berupa si pembeli merasa membayar harga ditipu lebih mahal dari harga yang seharusnya menurut pembeli atau harga yang seharusnya. Nah, inilah pengertian tentang khiyar ghubun atau khiyar aib, yang mana di dalam Islam menganjurkan bahwa seorang muslim ketika akan melakukan jual beli harus memiliki sifat yang jujur. Dan sifat yang jujur bagi seorang pedagang ini berat, sehingga pahalanya sangat besar, yang mana kita tahu bahwa al-jaza min jinsil amal, pahala itu sesuai dengan beratnya pekerjaan tersebut. Kita lihat pahala seorang yang jujur ketika berdagang, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Pedagang yang jujur, maka di hari akhirat nanti dibangkitkan bersama dengan para nabi, orang-orang yang jujur kepada Allah SWT, dan orang-orang yang mati dalam syahid karena memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu beratnya ya, dari segi bahwa manusia itu sangat mencintai harta. Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jammah, kalian sangat mencintai harta. Resikonya ketika kita jujur dalam berdagang, bisa jadi kita akan kehilangan harta. Nah, oleh karena itu ya, Allah memberikan pahala sesuai dengan beratnya yang akan kita hadapi. Dan kita lihat hadis yang lain ya, bagaimana Rasulullah SAW mengharamkan, diriwayatkan dari Ibnu Majah dari sahabat Uqbah bin Amir, beliau berkata, sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Wala yahillu li muslimin ba'a min akhihi bay'an, tidak halal bagi seorang muslim, haram hukumnya ketika dia menjual kepada saudaranya suatu barang, wa fihi aibun illa bayyanahu lahu, yang mana terdapat cacat pada barang tersebut, maka dia harus menjelaskannya. Ya, menunjukkan bahwa seorang muslim tersebut ya, ketika dia akan berdagang betul-betul harus bersikap jujur.
Dan bahkan Rasulullah SAW beliau mengancam ya bahwa jika ada umatnya yang curang dalam berdagang, menyembunyikan cacat, maka Rasulullah SAW tidak menganggapnya sebagai umatnya. Rasulullah SAW tidak akan bisa membantunya. Sudah keluar dari syafaat Rasulullah SAW di akhirat nanti. Yaitu diriwayatkan di sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW pernah melewati ya seorang pedagang menjual gandum. Kemudian fa'adkhala yadahu fi, maka Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke dalam tumpukan gandum tersebut. Maka fabalat asabi'ahu balalan. Ternyata di dalam gandum tersebut Rasulullah SAW mendapati ketika diangkat tangannya jari-jarinya basah. Maka beliau bertanya, "Ma haza ya sahibat ta'am?" Apa ini wahai penjual gandum? Kenapa di luarnya kering tetapi di dalamnya basah? Nah, kita lihat di sini pelajaran dari hadis Nabi bahwa ketika kita melihat kesalahan, kita tanyakan alasan orang tersebut melakukan kesalahan. Bisa jadi alasannya dibolehkan dalam syariat. Jadi jangan langsung memberikan hukuman, tapi yang pertama kali kita lakukan adalah menanyakan sebab melakukannya. Kemudian pedagang tersebut mengatakan, asabat usama ya Rasulullah, terkena hujan. Gandum ini terkena hujan. Maka Rasulullah SAW ya menyampaikan ya bahwa cara ini salah dan beliau memberikan solusinya. Maka beliau mengatakan, afala ja'altau faqat ta'am. Kenapa jadi engkau jadikan yang basah ini bagian atasnya? Ya. Jadi Rasulullah SAW memberikan solusi ketika suatu kesalahan. Beliau mengarahkan begini seharusnya, yaitu jadikan yang basah ini kelihatan ya, di atas, ditaruh di bagian atasnya. Maka setelah itu Rasulullah SAW baru mengingatkan, man ghasya falaysa minni, atau lain man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang berlaku curang dalam berdagang, maka dia bukan dari golongan kami, bukan dari golongan kaum muslimin. Karena kaum muslimin adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Berarti ketika dia melakukan kesalahan ini, berarti dia adalah orang yang bukan berakhlak seorang muslim. Rasulullah SAW berlepas diri dari muslim yang melakukan dosa. Nah, beginilah ya, bahwa begitu mulianya agama Islam. Hukum berikutnya yang perlu kita ketahui ya, bagaimana batasan cacat tersebut. Kapan dia dikatakan menyembunyikan cacat dan kapan dia dibolehkan. Maksudnya kita tidak harus menjelaskannya. Kapan kita tidak harus menjelaskannya dan kapan kita harus menjelaskannya. Maka berdasarkan hadis yang tadi, yaitu Rasulullah SAW melihat dari luar bahwa tepung tersebut bagus. Ternyata bagian dalamnya ada yang tidak kelihatan. Nah, oleh karena itu para ulama menjelaskan kaidah ya dalam masalah cacat ini, bahwa jika cacat tersebut tidak kelihatan ya, maka wajib kita menyebutkannya. Nah, misalkan ya kita menjual mobil bekas. Nah, ada cacat-cacat yang tidak kelihatan dari luar, ini bagus mobilnya, catnya bagus ya. Ternyata ada yang apakah kita tahu cacat tersebut ya, kalau dilihat itu tidak kelihatan, tapi kita sebagai pemilik mobil kita mengetahui ada cacat di dalamnya, maka itu wajib kita sebutkan. Tetapi kalau cacat tersebut memang sudah kelihatan dengan mata, maka ini sudah bisa kelihatan oleh pembeli, maka tidak boleh kita tidak menyebutkannya. Nah, inilah batasannya. Ya, maka haram seorang muslim ketika menjual barang ya ada cacat, dia diam, tidak menjelaskan. Nah, tadi kita katakan dari awal ini berat ya, karena resikonya misalkan mobil kita bekas tabrakan
Setelah diperbaiki, ya, seolah-olah kelihatannya normal. Kelihatannya normal, apalagi kalau bagus bengkelnya. Ya, seolah-olah ini normal. Nah, kita ya sebagai penjual yang muslim wajib menyampaikan bahwa mobil ini bekas tabrakan. Kenapa? Setiap pembeli pasti akan mempertimbangkan kalau seandainya mobil tersebut bekas tabrakan atau tidak, sehingga kita tahu harga pasaran bekas tabrakan yang tidak itu berbeda. Ya, kalau mobil bekas tabrakan pasti harganya lebih rendah dari yang tidak bekas tabrakan, sehingga selisih harga ini haram bagi seorang muslim, kecuali harga tersebut ya memang dia sudah patok ya, dan dia sebutkan, maksudnya sudah dia tentukan segi pasaran dan dia sampaikan ini bekas tabrakan, tapi saya ya sudah mengeluarkan biaya besar, sebetulnya rugi dan keadaannya sekarang normal, maka ini dibolehkan. Kalau tidak, maka haram kita menyembunyikan cacat tersebut. Berikutnya, ya, cacat yang kedua yaitu cacat dalam masalah harga. Nah, sering kita melihat, ya, apalagi di zaman sekarang ini, ketika seseorang makan, kemudian dia merasa makannya tersebut mahal, lebih mahal dari yang dia perkirakan. Ya. Kemudian apakah di sini berhak untuk khiyar membatalkan? Ya, apakah berhak untuk membatalkan? Karena merasa harganya ditipu, ada cacat pada harga. Dan berapa batasan dianggapnya seorang tersebut ditipu dalam masalah harga? Ya, pertama kita jelaskan dulu dari segi penjual. Apakah ada dalam syariat tersebut batasan mengambil keuntungan? Ya. Maka tidak ada batasan dalam syariat dalil Quran maupun sunnah Nabi SAW yang menjelaskan batasan untuk mengambil keuntungan. Jadi hukum asalnya pedagang itu bebas menerapkan harga berapapun kepada barang yang dia jual. Nah, itu hukum asalnya. Kemudian si pembeli pun kalau dia merasa ditipu dalam harga ini, dia pun berhak untuk khiyar. Ya, karena dia merasa untuk ditipu, ada unsur tipuannya. Maka yang jadi permasalahan sekarang bagaimana menentukan kalau pedagang ingin harganya setinggi mungkin, si pembeli ingin harganya serendah mungkin. Ya, tentu ini dua hal yang bertabrakan. Nah, bagaimana kita menentukan seseorang tersebut ditipu atau tidak dalam masalah harga barang? Maka sebagian ulama mengatakan bahwa ya, jika barang tersebut dijual lebih mahal sepertiga dari harga pasaran, maka ini sudah dianggap tertipu. Sebagaimana dahulu ya beberapa khalifah, beberapa raja di antaranya di masa khilafah Abbasiyah pernah menerapkan bahwa batasan ketika seorang pembeli ditipu itu apabila harga barangnya melebihi sepertiga dari harga pasaran. Contohnya harga pasaran tertinggi 100.000. Ya, berarti sepertiganya sekitar 35.000. Ternyata ada yang menjual dengan harga 150.000. Ya. Berarti ini sudah lebih dari sepertiga harga pasaran. Maka pembeli berhak. Dalilnya yaitu berdasarkan hadis ucapan Nabi SAW ketika salah seorang sahabat bertanya bahwa dia akan mensedekahkan seluruh hartanya. Nabi melarangnya. Kemudian separuhnya Nabi melarang. Kemudian beliau minta izin supaya sepertiganya disedekahkan karena akan meninggal. Dia hanya memiliki anak satu orang perempuan, merasa
sangat banyak harta tersebut. Maka Nabi mengizinkan batasnya hanya sepertiga. Dan Nabi mengatakan di akhir sabdanya, dan sepertiga itu sudah banyak. Sehingga dengan ini para ulama mengatakan bahwa kalau lu sudah lebih dari sepertiga harga pasaran, berarti itu sudah banyak, sudah dianggap tertipu. Ya. Tetapi pendapat ulama yang lain mengatakan bahwa ini ya mengambil dalil terlalu umum. Kenapa? Karena dalil ini hanya dalam masalah sedekah, bukan dalam masalah menentukan seorang tertipu, sehingga hadisnya tidak tepat diterapkan. Maka ya lebih tepat yaitu dikembalikan kepada ahlinya, yaitu orang yang ahli dalam menentukan harga. Dan ahli itu tentunya mengetahui dengan harga pasaran dengan ilmu yang diketahui. Ya, dia akan melihat bagaimana pasaran di sekitar, kemudian dia akan melakukan penelitian, dan intinya dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat sehingga tahu harga pasaran tersebut. Dan ini adalah pendapat Imam Malik. Wallahu ta'ala pendapat yang mengatakan bahwa dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat, dan yang memutuskan masalah ini adalah orang yang ahli dalam kebiasaan masyarakat tersebut. Dia dengan meneliti bagaimana harga pasaran di barang di tempat tersebut. Maka seandainya sudah terlalu jauh dari harga yang dijual pasaran tersebut, maka ya berhak pembeli untuk membatalkan jual beli. Berikutnya hak pembeli dalam ketika mendapati barang dibelinya ada cacat atau harganya. Apa saja yang bisa dilakukannya? Yang pertama, ya berhak untuk mengembalikan barang dan meminta uangnya kembali. Yang kedua, pilihannya adalah meneruskan barang serta meminta sebagian dari uang yang telah dibayarkannya sesuai dengan kekurangan atau cacatnya. Nah, misalkan ya selisih cacat pada barang ini misalkan 5 juta. Ya. Misalkan tadi kita gambarkan seperti mobil bekas tabrakan. Nah, mobil ini ya kalau bekas tabrakan pasarnya sekian. Kalau bukan bekas tabrakan yaitu normal harganya sekian. Maka selisih harga itu ya boleh pembeli untuk meminta selisihnya saja. Atau yang ketiga yaitu meridhokan, ya dia mengikhlaskan, ya udah ketika dia melihat dengan pertimbangan akhirnya dia memutuskan saya merelakan cacat ini tidak masalah. Maka inilah 3 pilihan bagi orang yang merasa ada penipuan dalam transaksi jual belinya. Kemudian bolehkah penjual mensyaratkan berlepas diri dari cacat barang? Ya. Maka apabila penjual memberikan persyaratan kepada pembeli bahwa tidak ada jaminan kerusakan pada barang dan pembeli menyetujui persyaratan tersebut. Nah, ya. Jadi mengatakan bahwa saya berlepas diri kalau ada cacat. Maka apakah lepas tanggung jawab penjual ataukah pembeli masih berhak menuntut kerugian jika kelak dia menemukan cacat? Jadi ketika akan jual beli, penjual mengatakan saya berlepas diri ya kalau ada cacat kemudian. Maka ada 2 keadaan. Keadaan pertama, penjual menjelaskan cacatnya dan pembeli tahu dengan penjelasan tersebut, paham konsekuensinya. Contohnya penjual berkata mobil ini mesinnya ya rembes atau olinya keluar dari mesinnya. Ini kekurangannya. Kemudian sudah disampaikan, si pembeli akhirnya mengiyakan, ya udah saya sudah tahu. Akhirnya sepakat dengan harga. Ya. Maka kemudian setelah akad jual beli, maka pembeli tidak berhak lagi untuk komplain masalah yang sama. Ya. Berarti dari awal dia memang sudah menyetujui menyerahkan harga sesuai dengan yang sudah jelaskan. Yang kedua, pembeli tidak tahu cacat dan penjual mensyaratkan lepas tanggung jawab dan dari segala cacat barang. Nah, jadi pembeli
tidak mengetahui cacatnya, sedangkan penjual langsung dari awal dia melepas diri, ya. Saya tidak akan menanggung kalau ada cacat barang ini, saya tidak akan menerima pembatalan. Misalnya, ya aku jual barang ini kepadamu dengan syarat aku lepas tanggung dari segala cacatnya. Ya. Maka dalam hal ini pihak penjual lepas tanggung dari seluruh cacat barang andai dia benar-benar tidak mengetahui cacat sebelumnya, ya. Kalau memang dia tidak tahu ada cacat, maka dia lepas tanggung jawab. Ini dibolehkan. Dibolehkan kalau memang penjual tidak tahu cacatnya. Seandainya penjual tahu ada cacat tapi berlepas diri dan dia tidak menjelaskannya, maka ini yang tidak dibolehkan. Ya, jadi kalau memang penjual dari awal ya tidak mengetahui bahwa tidak ada cacat, memang barang ini normal, dia katakan saya jual. Nah, kalau ada cacat kemudian saya tidak akan bertanggung jawab. Ya, maka ini dia berhak untuk itu, tidak bisa pembeli untuk membatalkan. Tapi kalau dia memang tahu ada cacat pada barang ini dan dia mensyaratkan tidak akan bertanggung, maka ini tidak dianggap dia berdosa. Pembeli tetap ya untuk membatalkan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang menipu maka bukan dariku. Nah, kemudian masalah terakhir yaitu jika terjadi cacat barang, ya, bukan dalam akad jual beli. Nah, ini bagaimana konsekuensinya? Contohnya, ya, dalam toko ada tulisan barang yang pecah berarti membeli. Ya, apakah ini dibolehkan? Kita menjual barang ada persyaratan, ya. Kalau ada yang barang rusak disebabkan oleh konsumen, maka konsumen wajib membelinya. Nah, maka persyaratan ini tidak dibolehkan di dalam syariat Islam. Ya. Kenapa? Karena dalam Islam, ya, bahwa al-itlafu bid-doman. Kaidahnya yang merusak itu hanya wajib mengganti. Ya. Apa perbedaannya mengganti dengan jual beli? Kalau mengganti itu hanya ya nilai yang ada kerusakan, nilai barang saat kerusakan. Ya, nilainya. Nah, kalau jual beli itu apa? Termasuk keuntungan. Nah, itu perbedaannya. Maka yang dibolehkan adalah bahwa jika merusak maka mengganti, ya. Maka kalau kita mensyaratkan kalau barang rusak harus membeli, berarti kita zolim. Ini termasuk jual beli yang ada unsur kezolimannya. Nah, inilah kira-kira hukum-hukum berkaitan dengan cacat barang dan kapan kita memiliki hak untuk membatalkan. Sisa waktu akan kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, baik berkaitan dengan tema maupun di luar tema yang kita bahas. Ya, dipersilakan. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Tadi kan penjelasannya kalau barangnya itu cacat boleh dibatalkan. Tapi kalau misalkan kita ngambil barang dari orang lain, kemudian dikirim ke kita, dan kita langsung jual tanpa melihatnya, tapi pas sampai sana ada kecacatan Ustaz. Nah, dia kan boleh membatalkan yang pembeli kan berdasarkan informasi yang Ustaz sampaikan tadi. Nah, yang kitanya sebagai penjual yang tidak mengecek itu kena hukumnya bagaimana Ustaz? Terkait dengan yang cacat itu Ustaz. Kayak misalkan kan suka atau belanja online nih, kita emang udah kita bayar tuh, tapi belum sempat kita cek, kita langsung kirim ke pembeli lagi gitu Ustaz. Ternyata sampai di pembelinya cacat. Ya. Terus kita apakah berhak lagi membatalkannya kepada penjual yang pertama? Iya, gitu Ustaz. Iya, berhak. Berhak kita komplain lagi pada penjual yang pertama. Karena memang barang yang kalau memang ya kita tahu bahwa cacat ini sudah ada pada barang ketika kita menerimanya, ya. Kalau memang cacat barang ini ketika kita terima dia cacat, maka berhak kita untuk membatalkan kembali pada penjual. Yang tidak boleh bahwa cacat ini terjadinya setelah kita serah terima baru muncul cacat. Nah, maka itu sudah menjadi tanggung jawab
kita. Nah, ya. Jadi ini yang mesti dipastikan dahulu, apakah cacatnya memang sudah ada pada barang sebelum kita sudah terima atau setelah terima. Kalau sudah setelah terima maka tidak bisa hilang hak cacatnya karena itu sudah menjadi tanggung jawab orang yang membeli, ya. Sudah berpindah tanggung jawabnya. Itulah hikmahnya syariat Islam mengharamkan untuk menjual barang yang belum diserah terimakan, supaya jelas perpindahan tanggung jawab cacat tersebut. Nah, begitu juga dalam kasus ini, kalau memang cacatnya sebelum serah terima, maka berhak untuk membatalkan. Ya, silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, pada saat penentuan harga ya. Ya. Pada saat penentuan harga biasa kita sebagai penjual itu menambahkan harga garansi. Ya. Garansi. Dengan tujuan bahwa apabila terjadi klaim itu bisa kita cover sebagai penjual. Ya. Dan itu di luar harga itu sudah di luar daripada keuntungan. Ya. Apakah hal ini diperbolehkan dalam? Baik. Nah, bagus pertanyaannya. Kita menambahkan harga sebagai garansi, ya. Yang mana yang menjadi kita ragu karena kalau tidak terjadi apa-apa pada barangnya itu hak kita. Jelas? Ya kan? Kalau terjadi maka uang ini akan keluar, bisa jadi lebih besar dari biaya itu. Berarti ini kan untung rugi. Jelas? Nah, apakah ini halal kita ambil harga ini? Maka ya ini dibolehkan. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi SAW mengharamkan kita menjual buah yang belum matang. Ya, yang mana Rasulullah SAW mengatakan la yabi'u thimar hatta yabdu salahuha. Tidak boleh menjual buah hingga matang. Kenapa? Karena kalau kita beli bayar 5 juta. Ini pohon ini saya beli 5 juta. Nanti insya Allah nanti udah matang saya ambil, saya panen. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Karena gharar yang dilakukan orang-orang ijon, ya itu adalah sesuatu perbuatan yang diharam. Kenapa? Karena bisa jadi dia ketika panen ternyata tidak sesuai karena kena musibah, angin besar atau banjir, padinya gagal, ya. Nah ini diharamkan. Ini adalah sesuatu yang gharar. Begitu juga tadi uang yang tadi kita alasannya untuk garansi. Nah, tetapi ternyata kalau gharar itu pengikut dari sesuatu yang jelas, maka itu dibolehkan. Dan hukum pengikut ini mengikuti hukum yang diikuti. Ya, maksudnya apa? Kita jual beli barang, ya, dan kita sebutkan harganya sekian. Nah, ini kan jelas harganya sekian, barangnya ini. Yang tidak jelas yaitu apa? Garansi itu akan terjadi atau tidak. Dan itu masih dibolehkan. Kenapa? Karena Nabi SAW melarang menjual buah sebelum matang. Ternyata ketika kita membeli, contohnya ketika Nabi katakan barang siapa yang menjual kurma, ya, dan setelah dikawin silangkan, maka buahnya milik siapa? Saya ulangi lagi. Ketika kita menjual pohon kurma, dan pohon kurma ini sudah dikawinkan. Kalau dikawinkan itu artinya dia sudah ada buahnya kecil, betina, dan ada bunga jantannya ditaruh di sana. Ya, maka Nabi mengatakan bahwa buah yang kecil ini milik si kira-kira siapa? Milik penjual. Ya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan barang siapa yang menjual pohon kurma, menjual pohon kurma, ternyata pohon kurmanya ada buah yang kecil, maka buahnya tetap milik penjual. Ya, jelas? Karena proses untuk buah ini beda dengan pohonnya. Kalau dia jual pohonnya, maka pohonnya berpindah, buahnya tetap milik penjual. Nah, itu ya. Kecuali kalau pembeli mensyaratkan bahwa buahnya sekalian untuk saya. Di sini dalilnya bagaimana? Nabi membolehkan. Ya, ketika disyarat oleh pembeli, saya beli pohon sekalian yang buahnya, pasti di sana penjual akan menaruh
perkiraan harga buah yang kecil tadi. Nah, begitu juga ketika kita menjual tanah, ada pohon produktifnya. Pasti kita akan pertimbangkan pohon produktifnya sekian. Boleh atau tidak boleh? Karena kita menjual kebun, tanah kebun. Wallahu ta'ala. Ya, Masya Allah, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Cukup? Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.